Tahun ke-1755, Tanah Jawa masih bergetar oleh gema kejayaan Mataram Islam, sebuah kerajaan besar yang pernah menyatukan hampir seluruh tanah Jawa. Namun, di balik tembok megah istana dan adat istiadat yang luhur, terpendam bara konflik dan perebutan kekuasaan. Sebuah bara yang pada akhirnya akan membelah Mataram menjadi dua kerajaan untuk selamanya. Segalanya bermula setelah mangkatnya Sri Susuhunan Pakubuwono II, penguasa Mataram yang berkedudukan di Surakarta. Sepeninggalnya VOC perusahaan Hindia Timur Belanda mulai ikut campur dalam urusan istana. Mereka mengangkat Raden Mas Surjadi sebagai raja baru dengan gelar Pakubuwono III. Namun, keputusan ini ditentang keras oleh sang paman, Pangeran Mangkubumi. Ia menuduh VOC telah mengkhianati amanat raja sebelumnya dan berusaha menguasai kerajaan demi kepentingan mereka sendiri. Mangkubumi pun bangkit. Ia mengumpulkan pasukan dan rakyat yang setia, berjuang untuk merebut kembali kedaulatan Mataram dari cengkeraman VOC dan Surakarta. Perang saudara pun tak terelakkan. Selama bertahun-tahun, Tanah Jawa menjadi saksi pertumpahan darah antar sesama bangsawan. Desa-desa terbakar, rakyat menderita, dan VOC sendiri semakin lemah akibat biaya perang yang terus membengkak. VOC akhirnya sadar, perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan senjata. Hanya jalur diplomasi yang mampu menghentikan perpecahan ini. Pada awal tahun 1755, di sebuah desa bernama Giyanti, para perwakilan pun berkumpul. VOC bertindak sebagai penengah antara dua pihak yang berseteru, Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III. Akhirnya, pada tanggal 13 Februari tahun 1755, sebuah dokumen bersejarah ditandatangani, Perjanjian Giyanti. Isi perjanjian itu sangat jelas. Kerajaan Mataram Islam resmi dibagi menjadi dua. Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pakubuwono III, dan separuh wilayah lainnya diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, yang kemudian diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I, sang pendiri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari Giyanti, lahirlah sebuah kerajaan baru, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi kini bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I, seorang raja yang memerintah dengan kebijaksanaan, membangun keraton megah, dan menata ulang pemerintahan dengan semangat persatuan. Sementara itu, Kasunanan Surakarta tetap berdiri kokoh sebagai penerus resmi Mataram di bawah naungan Pakubuwono III. Namun, di balik perdamaian itu, tersembunyi kepentingan yang sangat besar. VOC tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga menjadi pengatur politik Jawa dari balik layar. Perjanjian Giyanti justru memperkuat cengkeraman VOC atas tanah Jawa. Kini, dua kerajaan besar berdiri berdampingan, namun keduanya berada di bawah pengaruh Belanda. Mataram, yang dulu menyatukan tanah Jawa, kini terpecah dua. Surakarta dan Yogyakarta, dua pusat kebudayaan, dua simbol kejayaan, sekaligus menjadi luka sejarah yang tak pernah hilang. Perjanjian Giyanti bukan hanya akhir dari sebuah perang saudara, tetapi juga awal dari babak baru dalam sejarah Jawa. Dari perpecahan ini, lahir kebudayaan yang kaya, tradisi yang agung, dan dua dinasti yang masih bertahan hingga hari ini. Inilah kisah Perjanjian Giyanti, sebuah perjanjian yang membelah Mataram, namun juga melahirkan Yogyakarta dan Surakarta, dua kerajaan yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.